Biarlah hidup ini kujalani penuh penderitaan. Anak, istri, ayah, ibu, dan semua saudara kandungku telah tiada. Kini aku tinggal sendiri. Pada siapa tempatku mengadu? Hari demi hari, kulalui bermandikan air mata. Saat-saat aku mengenang indahnya bersama anak tercinta. Aku ingin bertanya, tapi mereka telah tiada. Di bawah ombak tsunami entah kemana. Kini, aku hanya bisa berdoa, semoga mereka mendapat surga. Nama kalian tak akan pudar di hati ayahmu sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat fajar di ufuk mulai sirna 26 Desember tahun 2004. Gempa dengan besaran skala 9,1 mengguncang tanah Aceh. Gempa tersebut meruntuhkan sebagian dasar laut dimulai dari ujung utara Pulau Simelu hingga 1.400 km ke arah Laut Andaman di sekitar Kepulauan Nicobar di utara Aceh. Peristiwa tersebut memicu gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Gelombang tsunami tersebut menerjang pantai-pantai di Banda Aceh, Lukna, Calang, Melabu, hingga nun jauh ke Sri Lanka, India, dan bahkan pantai timur benua Afrika. Rupa bumi Aceh bagai tercabik, sulit dikenali. Kampung berubah menjadi lautan, ratusan ribu jiwa melayang hanya dalam hitungan menit. Gelombang tsunami menyampaikan pesan yang teramat pahit bagi tanah ini. Semua masih membekas dan akan selalu terkenang selama hayat dikandung badan. Sejak hari itu, Aceh berjuang untuk bangkit, menyatukan serpih-serpih kehidupan yang luluh lantak di lamun gelombang tsunami yang maha dahsyat. Pulau Ujung Seden di kaki Gunung Gerute di Aceh Jaya ini dahulunya adalah daratan yang menyatu. Kini ia terpenggal oleh gerusan tsunami, menyisakan kehidupan nan sepi. Atau jembatan ini yang menjadi saksi bisu terjangan gelombang tsunami 10 tahun yang lalu. Ia masih tersisa, kendati kehidupan terus bergulir dan maju 10 tahun ini. Lihatlah kota Banda Aceh, bandar terbesar di Aceh, yang hari ini nyaris tak terlihat jejak gelombang 10 tahun lalu itu. Kita bangkit,
Aceh bangun dari keterpurukannya. Kita adalah manusia yang beruntung menyaksikan derap kota kehidupan ini bangkit kembali. 10 tahun telah berlalu. Kehidupan yang terputus telah terangkai kembali. Jalan ini adalah bukti tersambungnya kehidupan yang terpisah ratusan kilometer satu sama lain bertahun-tahun lalu. Adalah cinta dan kasih yang menyemangati bangsa ini untuk bangkit dan menegakkan kepala sekalipun mungkin ia tak sama lagi. Takkan pernah sama bagi seorang ayah yang kehilangan putra-putri kesayangannya. Ikan dan anak lem maklum kan. Ayah. Alunnya pun lumpur dia. Apa ayah lu lumpur tu. Nang kilung kau nak mengalun. Nyo nak kejadian yang sebenarnya lembaga. Bunuh adik ayah bapelung mengalun. Ayah bapelung adik bunuh. Adik karut mengalun. Cikalang kampung campur nanya. Kaji ke laut mula adik mak analim anak kabeh mandung meninggal. Adik adanya loncok ji. Loncok ji lendingku. Nampak lah water clear dia. Maknanya anak lun, jadi dia anak, dia lun, dia tak memandang ni. Ayam dicium 5 cium 5 meninggal di sana. Meninggal di sana. Adik kakak lengkap pasrah, kam meninggal lompat ia juji sana. Lompat anak lun. Ayam loncok i lampu mana je, nak i bapon sana. Sanak saudara yang mungkin terkubur di sini adalah syuhada kita yang berkorban pada kehidupan yang Aceh miliki saat ini. Adakah mereka yang tercinta itu terkubur di tanah ini? Ataukah di tempat lain yang tak terpikirkan oleh kita yang masih hidup? Hanya Allah yang Maha Tahu. Atau atas perdamaian yang terajut setelah duka yang teramat dalam akibat tsunami. Aceh bangkit dalam 10 tahun ini. Ekonomi tumbuh dan kota berkembang. Pasar kembali riuh dan ramai. Para nelayan kita telah kembali melaut sekalipun ini adalah laut yang sama ketika tsunami itu terjadi. Ikan-ikan kembali memenuhi keranjang para nelayan kita. Grafik ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Aceh setelah 10 tahun tsunami. Sesaat setelah tsunami terjadi, ekonomi kita melambat hingga ke paras negatif 10% dari waktu sebelumnya. Namun saat ini, ekonomi Aceh tumbuh secara stabil dalam kisaran positif 5% per tahun. Demikian pula halnya persentase penduduk miskin Aceh yang sempat mencapai hampir 29% setelah tsunami, turun secara meyakinkan hingga saat ini berkisar 17,6% dari total jumlah penduduk Aceh. Namun demikian, angka ini masih di atas rata-rata persentase kemiskinan secara nasional. Di sisi lain, penduduk kota juga kembali nyaris sama dengan jumlah penduduk sebelum bencana ini terjadi, seperti halnya kota Banda Aceh. Beberapa memilih menghuni wilayah yang sama, seperti kawasan Ujung Pancu di Aceh Besar dan kawasan Ulele di Banda Aceh.
mereka tentu memiliki alasan yang layak didengar. Waktu kamu ditidih di barak, barak pun kamu evakuasi mayat, lu lembegah, langapat, lang rumah sekolah. Ngetanya hana pedakut, tahu kampung. Karena awaknya begah takut banyak lu. Lembegah lu modal je, hana orang yang mati, yang puah orang udip. Yang nak orang udip dan orang mati. Melayu tengok, tanya tahu. Makanya mandu masyarakat, kamu sama-sama jalan kaki kena tip kamu. Dengan masyarakat yakin ada untuk kembali desa danyo tak bangun mengalun. Danyo hanjit taudip pindah yang tahu danyo hanjit taudip yang tahu lebih danyo mandu nelayan mengalun. Danyo nelayannya danyo prinsip di pancing ikan dapat uang. Masyarakat Indonesia dan dunia, lembaga swadaya lokal dan nasional, lembaga-lembaga PBB, dan negara-negara lain telah dengan setia mendampingi Aceh melalui masa-masa sulit itu. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias adalah teman penting kita bangkit dari keterpurukan. Aceh tumbuh dengan kesadaran bahwa Allah mentakdirkan tanah Iskandar Muda ini ada di wilayah yang rawan bencana. Tetapi, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya perlu melihat kepada fakta-fakta ilmiah yang ada. Dari kejadian-kejadian yang ada sudah dibuktikan bahwa di Aceh sudah terjadi beberapa kali tsunami sejak ribuan tahun yang lalu. Sehingga kalau kita melihat pada kenyataan tersebut, ada kemungkinan kemungkinan tsunami itu akan ada lagi, itu memang harus kita katakan sangat mungkin gitu ya. Namun kapan terjadinya itu yang barangkali tidak bisa kita tentukan. Tapi kalau melihat dari kondisi seperti tadi, letak geologis, kemudian fakta-fakta ilmiah yang ada, kemungkinan untuk tsunami kembali ada itu bisa kita katakan ada. Sebuah penyelidikan yang dilakukan pada sebuah gua di kawasan pantai di Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar, mengungkapkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya 7 kali tsunami yang melanda Banda Aceh dan Aceh Besar sejak ribuan tahun yang lalu. Di antara peristiwa tsunami tersebut, terdapat rentang waktu yang cukup dekat, sekitar puluhan tahun saja, antara satu peristiwa tsunami dengan peristiwa tsunami yang lainnya. Adakah hikmah dari Allah ketika tanah ini ada di daerah bencana? Lalu, kemanakah cita-cita kita pada kota dan kehidupan ini akan kita bawa? Aceh ini dan Banda Aceh khususnya menjadi kota yang rawan bencana, tentu semua itu adalah pilihan Allah. Dan saya merasa karena Allah sayang dan selalu senantiasa menguasai kita, sehingga apabila Allah memberikan ujian dan cobaan, tentu Allah ingin kita selalu ingat kepada Allah SWT. Dan bisa jadi kalau Allah tidak menjadikan ini daerah bencana, mungkin kita akan lupa dengan Allah SWT. Kesiapan kita menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi adalah salah satu cara kita hidup bersahabat dengan bencana. Ya, insya Allah semua itu kita harus dengan ilmu. Dan apa yang kita hadapi hari ini tentu masalahnya orang-orang tua kita terdahulu tidak meninggalkan cerita tentang terjadinya Ibna, Smong dan sebagainya. Tetapi hari ini ketika kita memberikan itu pembelajaran, peninggalan sejarah dan sebagainya, jejak dan itu semua akan membuat masyarakat akan lebih kuat dan akan siap menghadapi bencana.
Walaupun memang yang namanya bencana tentu tidak bisa kita hindari, tetapi resiko dari bencana itu saya yakin dan percaya akan bisa lebih berkurang dibanding masa-masa sekarang. Tsunami 10 tahun lalu adalah sejarah buruk kemanusiaan yang seharusnya cukup memberikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Kegetiran itu telah berlalu, dan saatnya kita menabur karya dan tak lupa memberi rupa pada harapan kehidupan ini. Lihatlah generasi muda ini. Beberapa syuhada mungil tsunami kita seharusnya sekarang sedang riang di bangku sekolah dan bermain bersama mereka. Namun Allah berkehendak lain. Allah lebih menyayangi mereka hingga dipanggil keharibaannya. Pelajaran tsunami ini tak boleh terputus pada generasi ini. Ia terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Anak-anak kita berhak tahu apa yang harus mereka lakukan jikalau tsunami lain menghampiri pantai dan kota-kota kita. Mendidik generasi yang tangguh pada bencana akan membentuk Aceh yang tangguh. Ajarkan mereka mengenali situasi kampung dan sekolahnya, agar mereka tahu kemana harus berlari dan berlindung, andaikan bencana ini datang kembali. Badan Penanggulangan Bencana Aceh adalah garda depan bagi Aceh yang tangguh. Kita akan peringatan 10 tahun tsunami ini, saya pikir semua orang perlu mengambil hikmah ini. Saya pikir untuk mengurangi jumlah korban dan risiko bencana apabila bencana itu terjadi, saya pikir program kesiapsiagaan itu harus dikedepankan. Mengenai kebencanaan ini terkait dengan ilmu kesiapsiagaan menghadapi bencana, dijadikanlah sebagai kurikulum tambahan di sekolah-sekolah. Kalau di tingkat perguruan tinggi, saya pikir sudah ada jurusan yang menangani kebencanaan. Adalah kewajiban kita semua untuk menyampaikan pengetahuan getir tsunami ini, agar kesalahan yang pernah kita lakukan dahulu tak terulang kembali di masa yang akan datang. Perjalanan Aceh setelah 10 tahun tsunami berlalu adalah pengembaraan hidup yang berharga, yang telah mengajarkan kita untuk menghargai kemanusiaan dan hidup ini lebih baik. Kita kenang dan kita kukuhkan pengalaman tersebut di sini, saat ini. Agar Aceh masa depan adalah Aceh yang tangguh, Aceh yang dirahmati oleh Allah, Tuhan, pemilik segala kehidupan ini.